Kak SMA-nya, aku bilang gitu aja. Jadinya nggak benci deh gitu, masih temenan sampai sekarang. Salam dari fans Malaysia. Halo Malaysia. Buat mantanku yang namanya Nana, semoga bahagia sama yang baru dan aku masih terbelenggu. Ciailah, kalau mantan lo aja udah sama yang lain, lo move on bang. Jangan lo cuman dokem doang liatin dia sama yang lain. Ya, dunia ini tuh berjalan dengan cepat tanpa kita sadari. Jadi cepat move on. Ya guys, jangan bodoh lah karena cinta lah, asik. Untuk Fatimah, semoga kamu bahagia dengan suamimu nanti. Dulu waktu SMA juga dia bilang mau fokus sekolah, tapi minggu depan dia pacaran sama orang lain. Kalau aku sih pas nolak cowok, emang beneran aku lagi nggak mau pacaran dan nggak mau deket sama cowok lain ya. Jadi ya nggak ada alasan cowok itu harus jadi hurt feeling sama aku gitu loh, karena emang kayak aku nolak cowok emang karena aku lagi nggak mau pacaran gitu. Dan emang kayak mau fokus sama pendidikan, jadi ya udah. Kak, rumahnya di Cipagalo. Hah, Cipagalo mana yang Pocinki? Kagak tahu gue. Lari-lari. Oh wow. Jadi guys, aku lupa mau ngomong apa tadi. Ya gitu lah pokoknya. Rank ML-nya apa nih? Ada Dutch. Aku udah jarang sih main Mobile Legends sebenarnya karena udah lama banget. Enggak ya. Terus kayak kemarin main PUBG deh. Gitu. Setelah pandemi ini mau ngapain Bill? Yang pertama pasti kuliah ya, udah masuk guys. Turun di school aja kak biar pintar buat knocknya. Woi bos, itu rambut apa tembaga? Emang kenapa rambut gue ini? Kak, pesan buat cewek yang ngeladenin semua cowok. Please jawab maksa gue. Maksudnya kamu pengen pesan buat cewek kalau yang ngeladenin semua cowok. Maksudnya dalam hal ngeladenin kayak gimana nih? Maksudnya kan iya nggak cuma cewek doang ya kali yang ngeladenin cowok, tapi cowok juga pasti banyak ngeladenin cewek-cewek juga nggak sih? Nah, pertama kita harus lihat dulu nih ngeladeninnya tuh kayak sebatas apa. Kalau cuma sebatasnya kayak temen ya nggak masalah lah. Kayak aku juga punya teman banyak.
cowok gitu ya, misalnya punya teman cowok banyak, makanya kalau misalnya aku punya pacar pasti aku bakal bilang ke pacar aku, temen cowok aku banyak loh, kamu bakalan ngertiin nggak gitu kan. Nanti berantem ujung-ujungnya, nanti malah aku jadi jauh sama teman-teman aku gitu ya kan. Beda kalau misalnya udah suami istri kali ya, misalnya kalau masih pacaran mah yang ngapain lah ngelarang-larang gitu kan, siapa lu gitu. Pesan buat cewek yang masih ngeladenin semua cowok, iya kalau udah punya pasangan alangkah lebih baiknya mengurangi intensitas dengan cowok lain gitu ya, maksudnya apalagi kalau kalian udah serius gitu. Tapi kalau emang kalian masih menjajaki, maksudnya dalam hal masih mencari memilah-milih, ya it's okay sih, nggak ada yang ngelarang gitu. Tahu game POU gak? POU tuh yang ini bukan sih, yang kayak yang kayak yang kayak apa sih, astaga, yang kenyal-kenyal gitu, aduh apaan sih namanya, squishy gitu ya, tapi kayak di dalam games HP gak sih? Cocok jadi psikologi nih. Masa sih udah telanjur masuk hukum nih gue? Aku tuh kalau live selalu niatnya tuh pengennya sebentar aja gitu ya. Ya tadi kayak jam setengah 10 mulai, pengen sampai jam 10 aja lah. Ternyata jadi kebablasan gue live-nya. Sorry. Bilang ngomong ngapak dong. Gue kalau ngomong ngapak tuh ada pembahasan yang ngapak juga bang. Kalau misalnya lagi serius gue ngapak agak lucu. Tuh omongan gue kagak didengar. Ben gak ada yang nanya-nanya lagi. Matiin aja deh ya. Apa nyalain? Orang tuh orang ubu. Banyak banget yang ngajakin aku mabar, padahal aku juga gak sejago itu banget ya. Kak, kalau misalnya kuliah ngambil broadcasting, terus cocoknya kerjanya jadi apa ya nanti? Jurnalis atau wartawan atau reporter? Baik lagi ya, kamu sukanya di mana? Kalau misalnya gini, kamu harus tahu dulu sebelum kamu terjun langsung ke dunia pekerjaan tuh, kamu harus tahu dulu. Pasti kan nanti kan ada kayak magang gak sih? Nah di magang itu kamu bakal lihat kan, oh kalau gue jadi wartawan nih gue kayak gini loh, kalau misalnya gue jadi jurnalis tuh gue kayak gini. Jadi apalagi tadi sih gue lupa jadinya tuh. Ya jadi reporter tuh kayak gini. Jadi kamu harus tahu dulu. Terus kamu juga harus tahu nih passion kamu tuh kayaknya lebih kemana sih? Kayak aku nih kan aku kuliah hukum nih. Aku harus tahu dong kuliah yang aku ambil ini kan bakal terjun di dunia hukum bisa gitu, umum juga bisa. Nah kalau misalnya di dunia hukum tuh apa aja sih? Misalnya jadi pengacara tuh kerjanya seperti apa, notaris kerjanya seperti apa, kesulitannya apa, jadi hakim tuh seperti apa, susahnya gimana. Jadi memang kita harus tahu dulu kayak
kayak gimana ya, jadi nanti ketika kita kerja kita nggak salah pilih gitu loh, jadinya gitu. Mabar dong kak sekali-sekali. Oke deh, nanti ya kapan-kapan deh. Bil, kenapa ya kalau gue deket sama cewek itu nikah sama orang lain ya? Berarti memang belum jodoh lu bang. Ikhlasin aja, cewek mah banyak. Depan lo cewek nih bang. Ada niat mau jadi lawyer nggak? Mungkin, tapi ya kita nggak tahu ya. Misalnya ya Bismillah aja lah, yang terbaik buat aku. Cara nanggepin cewek yang suka selingkuh gimana kak? Aku juga bingung ya, karena aku selama pacaran gak pernah yang kayak ada masalahnya misalnya akunya yang selingkuh gitu, jadi aku bingung ditangkepin gimana. Ya mungkin kalau misalnya ada pasangan kamu yang menduai kamu gitu ya, maksudnya jangan apa ya, maksudnya kalau kamu lihat dulu kesalahannya gimana ya. Mungkin dia memang salah gitu ngedoain kamu, tapi kamu juga harus introspeksi diri, karena gimana pun juga kita harus introspeksi apa sih yang kurang dari diri kita gitu. Misalnya toh mungkin kita kurang perhatian misalnya, itu kan bisa menjadi faktor juga timbulnya orang ketiga. Atau kamu perselingkuhan ya, maksudnya mau kita ada kekurangan apapun, kalau emang dia sayang sama kita ya udah harus terima gitu loh, nggak peduli mau kitanya misalnya kita kena sibuk kerja akhirnya kita jadi jarang ada waktu, ya mau nggak mau dia harus terima nggak sih, kayak gitu. Maksudnya ya, logika aja sih kalau aku mah. Kalau dibilang karena kak, kenapa sih Nabila harus pakai H jadi Nabilah? Nggak tahu, tanyakan kepada papa mamaku, karena papa mamaku yang memberikan aku nama Nabilah. Karena mungkin waktu zamannya aku lahir tuh banyak banget orang yang dikasih nama Nabila kan. Terus kayak keras kepala gimana ya supaya luluh hatinya. Ya kamu harus ngerti dulu karakter dia gimana. Keras kepalanya tuh apakah memang dari memang orangnya seperti itu, atau karena ngambek. Jadi kalau ngambek kan bisa juga jadi keras kepala ya, kalau dikasih tahu susah gitu. Cara ngeluhin hatinya ya kamu harus cari tahu dia ini orangnya kayak gimana sih, harus diperlakuin kayak gimana. Harus kepikiran bahwa cowok aku bakal ngelakuin itu gitu. Misalnya kamu cowok aku nih, terus aku ngambek gitu, aku keras kepala kan kalau dikasih tahu susah. Terus kayak kamu kayak ngisengin kayak foto dengan efek-efek muka yang lucu-lucu gitu, aku udah lucu banget sih, kayak aku jadi luluh gitu. Apa sih, kayak jadi males gitu, jadi kayak lucu sendiri, ketawa sendiri gitu, membuat aku tuh, kalau aku pribadi ya, membuat hatiku ketawa tuh gampang sih, karena gue lawak banget kali ya. Lah kok hilang.
nggak tahu deh guys. Itu dia. Tips bahagia versi aku, nggak usah ngurusin orang lain, fokus sama diri kamu sendiri, dan nggak usah terlalu banyak pikiran tentang orang lain ngomong tentang kamu gimana. Kayak ya udahlah, semua orang bisa berpendapat apapun tentang kita dan kita nggak bisa menstop mulut mereka, ya kan. Biarkan Allah yang membalasnya. Kalau aku tuh gitu, maksudnya kayak ya kan aku udah banyak banget makan asam manis garam kehidupan gitu loh. Nggak seperti orang-orang yang lebih tua dari aku, tapi mungkin aku udah sering juga kayak banyak orang yang ngacibir, yang ngomong ina ini itu, apalagi masalah tentang ya wanita ya, nggak jauh-jauh dari membahas tentang ada jerawat di muka atau enggak, atau body shaming, itu sering banget gitu. Tapi kalau aku pribadi orangnya kayak nggak mau nanggepin sih, ya udahlah ya, kayak di DM juga pasti banyak sih yang kayak langsung to the point ngatain aku. Jauh lebih bermakna arti sukses itu menurut aku ketika aku udah bisa keluar dari zona nyaman aku. Itu the best buat aku. Karena apa? Karena gak menutup kemungkinan banget semua orang itu bakal nyaman dengan zona nyaman mereka. Dan ketika lo keluar dari zona nyaman lo tuh bakal, maksudnya gimana ya, ya mungkin dengan adanya kita di zona nyaman kita bakal merasa diri kita udah sukses gitu. Padahal ketika lo lebih misalnya lo keluar dari zona nyaman, bisa aja lebih sukses gitu loh. Kalau aku tuh mikirnya kayak gitu sih. Apa ya, suatu hal yang kita bisa memberikan semangat, atau jadi kayak apa ya, memberikan sesuatu yang mengenal ke semua orang yang misalnya nih kita nggak kenal tapi kita memberikan dia semangat hidup. Itu tuh udah suatu kesuksesan buat aku. Kayak ya Allah, aku bisa diberikan umur panjang kayak gini ternyata untuk bisa membantu orang gitu. Kayak gitu sih kalau aku ya gitu. Nada nyinyirannya mama banget weh, ya mohon maaf. Toxic relationship itu gimana menurut kamu? Kalau toxic relationship itu kita lihat kayak gimana dulu ya, kan banyak, nggak cuman kayak satu doang gitu loh. Kayak sombong atau sederhana dermawan? Mendingan sederhana dermawan sih kalau aku. Mendingan kamu tidak menampilkan apa yang kamu miliki dengan rumah mewahmu atau mobil mewahmu, atau kamu bisa makan di restoran mewah gitu. Karena menurut aku dengan adanya sosial media ini malah takutnya orang-orang tuh jadi berpikirnya beda gitu ya, maksudnya. Tapi itu hak orang sih ya, aku juga nggak bisa ini juga. Kalau aku pribadi kayak aku lebih suka orang nggak tahu aku yang sebenarnya mau aku tuh kayak gimana, mau rumah aku tuh kayak gimana. Kayak aku lebih suka aja kayak gitu. Jadi orang nggak bisa bilang aku ria, orang nggak bisa bilang aku sederhana banget. Toh kalau aku misalnya berbuat sederhana, orang pasti ada aja yang nyibir, Nabila mah orangnya terus sederhana jadi artis. Kita tuh serba salah ya kan. Jadi ya udahlah, maksudnya kayak kalau udah ngomongin masalah materi kayak gini tuh udah pasti banyak banget perbedaan pendapat. Jadi aku juga nggak mau salah ngomong. Karena kita sedikit salah bicara, apalagi di sosial media, kita bahaya sekali teman-teman. Jadi harus lebih bijak lagi dalam berucap, dalam menggunakan jari kita gitu. Karena ya gitulah pokoknya ya.
Cocok jadi penyiar radio, Nap. Iya juga ya. Aku emang pengen sih jadi penyiar radio, kan gue bawel banget tuh, cocok kali ya. Lebih enak punya pacar atau enggak, Bill? Good question. Kalau aku pribadi lebih suka, mungkin saat ini lebih nyaman gak punya pacar kali ya. Karena lebih bebas. You can do anything what you want. Kayak kamu bisa ngelakuin apa aja yang kamu mau tanpa harus ketakutan. Aduh, takut sama pacar gue. Aduh, ini sama gue. Jadi kayak biasanya kalau punya pacar kan ada batasan gitu ya, kayak kamu jangan terlalu ini dong, kayak misalnya gitu ya. Pastilah mau cowok kita nggak dibilang nggak ngekang, nggak posesif, pasti namanya cowok tuh ada sifat cemburu juga kan pasti. Jadi aku sih lebih suka nggak punya pacar sih untuk saat ini, jadi bebas melakukan apa yang aku mau ya, sama itu positif juga gitu loh. Terus lebih fokus dengan pendidikan aku, dengan karir aku, lebih happy gitu. Cuman kadang ya wajar ya Bo gitu ya, kita jadi jomblo pasti adalah ketika lihat keuuan orang lagi pacaran tuh gimana gitu. Ternyata gini ya Nabila, kalau lagi gabut random banget. Iya, aku random karena mungkin pertanyaannya banyak macam-macam kali ya. Karena Nabila itu taringnya berapa sentimeter? Aduh, ini taringnya aku nggak tahu sih berapa senti. Aku nggak ngerti. Say hi to America, please. I'm from America. Hello. Wow, jauh banget. Kenapa gue jadi ngepin, sorry. Padahal baca niatnya tadi. Oke, terus Kak, kalau ada temen yang suka bully online kita gimana? Nah ini nih bener banget. Banyak banget teman-teman kita tuh yang mungkin di sosial media tuh suka bercandanya kelewatan. Itu juga bisa menjadi bentuk bully loh teman-teman. Karena ya gue tahu kita emang temenan gitu, teman SMP, teman SMA gitu ya. Tapi untuk bercandaan di sosmed itu harus hati-hati loh. Maksudnya kadang mungkin temen lo biasa aja, tapi ketika ada orang lain yang baca tersinggung atau gimana, terus akhirnya ngelaporin kamu juga bisa kan. Jadinya emang harus hati-hati banget, jangan sampai bercandaan kita kelewatan. Kayak kamu motoin teman kamu lagi tidur terus kamu posting ke sosial media tuh sama aja bentuk sebuah bullying juga. Aku lupa namanya apa, tapi ada di buku. Waktu itu aku baca buku dosen aku tentang kejahatan dunia maya tuh emang ada. Jadi kita kalau bercanda ya harus hati-hati juga. Mungkin kalau kita ketemu langsung lebih it's okay ya, kita tahu nih teman kita tuh bercandanya emang bercanda gitu, kayak apa lu jelek gitu misalnya. Tapi kan kita tahu nih mimik muka teman kita tuh bercanda gitu. Tapi kalau misalnya online kan kita nggak tahu ya teman kita tuh cara berbicaranya kayak gimana, dan itu yang akan menyebabkan salah paham dan akhirnya bisa menyebabkan nanti berujung yang tidak mengenakan lah pokoknya gitu. Bahas asmara mulu bosen. Ya ini yang nanya soalnya asmara terus nih. Fokus pendidikan atau karir? Gak bisa dipilih ya. Maksudnya aku dulunya fokus sih ya. Maksudnya tapi untuk saat ini aku lebih fokus pendidikan sih. Selama aku belum lulus kuliah kayaknya aku fokus pendidikan aku deh. Tapi bukan berarti aku nggak menjalani karir dengan baik. Aku pun juga pasti menjalani keduanya dengan sangat amat berusaha, tanggung jawab kok gitu. Karena kan ini udah konsekuensi yang harus aku pilih ya, untuk menjadi seorang mahasiswi dan public figure. Dan pasti banyak banget kok teman-teman artis lain juga yang sambil kuliah gitu, dan aku appreciate banget gitu, karena memang mungkin gak mudah untuk melewati itu. Dan gak usah public figure lah, teman-teman yang kalian pun mungkin sambil kerja dan kuliah itu the best banget, karena gak semuanya bisa melakukan itu menurutku. Kayak ya mungkin aja kita
harusnya kuliah aja dengan santai gitu, tapi ada juga yang mungkin pengen membayar uang kuliahnya tuh dengan hasil sendiri, itu keren gitu. Oke guys, mungkin jam 11 nanti aku bakal udahan ya live-nya. So aku mau ingetin lagi kalau nanti tanggal 20 aku bakal live sama Gofar Hilman. Tapi bukan di IG ku, nanti aku bakal kasih tahu ke kalian. Dan aku tanggal 21, oh 22 kalau nggak salah aku juga ada live juga. Nanti aku kasih tahu ke kalian juga. 25 juga ada live juga, nanti aku kasih tahu ke kalian lah pokoknya. Pernah ketemu di salah satu restoran di rumah sakit Jakarta, di rumah sakit Polri di bulan Desember, pengen minta foto tapi malu banget, aslinya cantik banget kak. Gak apa-apa, kalian kalau bisa ketemu Nabila, kalian ketemu misalnya pengen minta foto, minta aja, gak apa-apa, gak usah malu-malu. Toh kalian gak minta duit sama aku. Insya Allah aku pasti kalau memang gak buru-buru dan emang bisa, aku mau foto kok. Makasih banget loh, puji, alhamdulillah ada yang muji aku, ya Allah. Kak kuliah di jurusan apa? Jurusan Kemayoran Gambir bang. Bil, di kampus kamu ada jurusan psikologi nggak? Ada kok. Live sampai sahur lagi nih kayaknya. Kayaknya enggak deh, kayaknya aku lagi nggak enak badan juga. Jadi mungkin sampai jam 11 aja nih, sorry ya guys. Dan soalnya besok aku udah masuk kuliah juga. Dari minggu lalu udah mulai kuliah sih, cuman besok ada kelas, jadi nggak bisa terlalu malam tidurnya. Setelah selesai S1 ada rencana nggak Bil lanjut S2? Insya Allah sih ada, doain aja ya. Semoga lancar semua urusan Nabila, baik dalam karir dan juga pendidikannya, amin. GWS Kak, thank you. Pilih sup apa nih? Sekarang aku semester 6. Terus ada yang nanya, kenapa sih milih di kampus kamu? Kenapa? Karena aku tuh orangnya dulu pas SMA, sebelum kuliah, aku bener-bener memastikan dulu nih, aku mau masuk kampus mana. Dan aku kan udah misalnya udah tahu nih fakultasnya mau apa yang aku pilih. Dan aku lihat dulu, oh fakultas aku di universitas ini tuh akreditasinya apa. Misalnya akreditasinya A, ya berarti bagus kan gitu, ya udah. Jadi dan aku lihat dulu nih jenjang karirnya, kalau di sini tuh banyak gak sih, siapa aja sih orang-orang yang pernah lulus dalam universitas ini gitu. Memang itu juga sebenarnya ada ngaruh ada enggaknya juga sih, karena memang kesuksesan di tangan kita gitu. Cuman menurut aku kayak penting juga, karena memang kita butuh relasi ya gak sih. Namanya juga kita kuliah langsung gitu kan, ya misalnya kita kuliah itu kita mengejar ilmu di pendidikan kita itu kan untuk bisa mempunyai teman banyak, relasi yang banyak. Jadi kamu bisa lebih mengembangkan apa yang kamu punya, ilmu yang kamu punya gitu. Serasa video call sama pacar, Bill, thanks. Oke, 5 menit lagi aku bakal udahan ya guys. Jadi kalau ada yang mau punya pertanyaan boleh langsung nanya aja.
kapan main ke Bandung? Kak ngefans banget dari dulu sampai sekarang. Iya nih aku juga lama banget gak ke Bandung. Pengen main ke Bandung sih, teman aku juga banyak yang di Bandung. Kangen banget pengen ketemu deh. Pertanyaan cara deketin aku gimana ya? Pokoknya kalian kalau mau deketin cewek itu juga harus deketin orang tuanya guys. Ini pesan aku ya. Jadi kalian bisa dilihat serius apa sih kamu sama perempuan itu gitu loh. Uwu. Kenapa sih Bill gak ngambil akuntansi? Mohon maaf banget, aku bukan gak suka semua jurusan selain jurusan aku. Cuman aku memilih jurusan yang memang aku masih bisa lalui mungkin ya. Karena aku tuh dari kecil, dari dulu kan emang gak terlalu suka hitung-hitungan kan. Kalau akuntansi tuh takutnya banyak hitung-hitungan gitu kan. Soalnya papa mamaku juga benernya SE semua sih, papa mamaku tuh kayak semuanya ekonomi gitu lulusannya. Tapi tadinya aku juga disuruh masuk stan sama papa mama gitu kan, menerusi lah gitu ya orang tua. Tapi kayaknya aku tidak bisa, mama papa maafkan aku. Aku tidak bisa hitung-hitungan, biasanya nggak jago gitu. Jadi ya udahlah, aku ngambilnya hukum aja. Aku ada yang komen haredang kok aku langsung auto terngiang ya, haredang. Salam dari ITB jurusan elektro. Waalaikumsalam. Shilalu. Masih terngiang dong, ya Allah, kenapa sih lagu itu tuh nempel banget deh. Ada yang nanya, Nabila pernah gak sih patah hati? Iya pasti pernah lah ya, maksudnya gak usah kita patah hati sama pasangan. Dalam hal kita bergaul, kita punya teman, kita sama keluarga gitu, maksudnya sama sepupu-sepupu gitu, pasti ada salah paham. Dan itu pun juga bisa membuat hati kita sakit loh gitu, jadi patah hati gitu loh. Tapi kalau misalnya ditanya tentang pasangan sih ya pasti pernah lah ya, setiap orang yang punya pacar, yang pernah punya hubungan pasti pernah lah patah hati gitu. Cuman baiknya sih jangan terlalu berlarut-larut kalau patah hati gitu ya, karena kan masih ada Allah kok gitu. Maksudnya nggak masalah kehilangan sosok pacar atau ya bisa dibilang mantan gitu ya, itu nggak jadi masalah guys. Jadi ingat, kita selalu nggak sendiri, kita selalu sama keluarga, sama teman, sama ada Allah juga gitu gitu. Ya Bill, pacar gue ngambek mulu kalau gue ngegame, pasti gue diteleponin terus. Nah gini guys, jadi penanganannya seperti ini tuh gimana? Kalian kalau punya pacar, yang mau dibilangin ke pacarnya, sayang aku main games dulu ya. Karena kalau kayak gitu jadinya berantem gitu loh. Aku yakin cewek kalian juga pasti ngerti kok kalau dikasih tahu gitu loh. Pilih suami dokter atau pengusaha, Bill? Pilihannya cuma dua. Ya udahlah, aku jawab dua-duanya. Takut banget gue. Iya, mau dokter, mau pengusaha, mau siapapun dia di sana, jodohku mungkin kalian, atau jodohku mungkin lagi nonton atau nggak ngerti, belum ketemu atau udah pernah ketemu pas-pasan kayak di FTV gitu ya kan. Intinya ya Allah tuh udah mengatur jodohku juga lah gitu. Jadi ya tinggal akunya aja memperbaiki diri lah gitu guys. Oke guys, jadi ini udah jam 22.50. Kayaknya aku harus selesaikan live-nya. Maaf banget kalau ada pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin nextnya aku akan
lebih lama lagi live-nya. Maaf banget hari ini cuma sebentar karena emang lagi gak enak badan. Semoga kalian happy aku live ya. Bye semuanya, selamat beristirahat. Assalamualaikum.